Usai dapat undangan pelantikan perangkat desa dari Kepala Desa Talakwah Mojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Amiul Hasanah datangi Dinas PMD guna menanyakan ada dan tidaknya surat rekomendasi dari Ombudsman atau dari Dinas PMD terkait pemberhentian Wanto sebagai Perades dan pengangkatan Amiul sebagai Perades. Itu tanda tangannya Bu Yayu atas nama Bupati. Itu levelnya kalau desa sama Bu Yayu masih Bu Yayu. Dia bisa membuka nanti kalau Mbak Yayu ini dilantik besok. Karena dia cuma SK-nya surat. Dasarnya opo ora jelas. Kalau Mbak Mas Dewanto saya membuka karena saya atas nama Bupati. Secara level administrasi itu kalah menang Mas Dewanto. Nah karenanya kami berharap ada surat yang jadi dasar hukum minimal surat Bu Yayu atas nama Bupati atau Bupati atau di atasnya rekomendasi Ombudsman yang menyatakan bahwa di Mbak Amiul harus dilantik. Rekomendasi itu penting. Jadi dasar hukum menjadi sesuatu. Ya, saya nanggepi ya, ini sebanyak Pak dulu sebenarnya saya sudah pernah jelaskan di atas ya. Dasar Pak Kades untuk melantik, mencabut SK-nya Mas Wanto, terus melantik Mbak Amiul itu undang-undang 30 tahun 2014. Nanti Pak Seno mungkin bisa baca, sama-sama mungkin kita belajar lah, biar tidak merasa paling Undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di pasal 77 jelas ada keberatan. Di sini pasal 77 keberatan. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan. Terus yang kedua, keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada badan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. Ini sudah dilaksanakan oleh pengacaranya Mbak Amiul. Sudah dilaksanakan dan sudah ditindaklanjuti dengan membatalkan keputusannya Mas Wanto sekarang. Nah, dulu ada permasalahannya kan Mbak Amiul secara sepihak mencabut surat kuasanya ke pengacaranya, padahal di situ di surat kuasanya kita juga ditunjukkan surat kuasa dari Lady Grimsus bahwa pencabutan secara sepihak tidak membatalkan pemberian kuasa itu kan. Itu masalah yang tadi. Jadi itu dijawab besok soal Grimsus. Tapi poin yang disampaikan pasal 30 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu berlaku normatif dan tidak bisa aturan lembaga di bawahnya desa membatalkan surat yang dibuat oleh Bu Yayu atas nama Bupati. Kalau mau ceritanya suratnya Bu Yayu itu tidak untuk rekomendasinya, tidak untuk pembatalannya Mbak Amiul baca suratnya tidak membatalkan, termasuk camat ada suratnya. Iya. Menerima Mas Wanto, keberatannya Wanto sehingga dia harus dilantik. Jadi tidak mungkin lurah atau camat atau kades dikalahkan oleh camat atau camat dikalahkan oleh kades atau bupati. Dan nama Bu Yayu dikalahkan oleh SK atau surat yang dibuat oleh ya karena dasarnya ini Pak, undang-undang ini undang-undang loh ya. Saya tahu. Iya, undang-undang. Undang-undang itu kan lembaga. Iya. Tapi antar lembaga kan punya struktur, Mas. Iya, yang dulu itu kita kasus Turi Pak. Saya ceritakan ya kasus Turi Rejo. Itu kan gugat ke PT UN. Bukan ke PT UN ya. Hakim PT UN itu juga begitu, menyuruh ajukan keberatan dulu ke kepala desa dalam batas waktu sesuai yang ada undang-undang ini. Nah, terus Mas Agus Imam Sobirin mengajukan keberatan ke kepala desa. Ya. Ditolak. Mbak melakukan. Mbak Amiul kan sampai ke Bu Yayu. Ke Pak Kades. Iya. Bu Yayu juga kemudian membuat surat menyatakan tanggal 14 Februari berdasar aduan dari saudari tanggal 28 Januari akan mengikuti pemeriksaan Ombudsman. Ibu bilang sendiri. Oke. Satu hari kemudian Ombudsman mengeluarkan surat memulai pemeriksaan tanggal 15 Februari. Memulai pemeriksaan. Kemudian ada pemeriksaan dimulai pemeriksaan langsung ke kecamatan, sebelumnya ke kabupaten, buat satu tertutup sifatnya. Ini aneh. Terakhir dari Ombudsman adalah permohonan pemberitahuan perkembangan laporan
Di situ dijelaskan kronologi sampai juga penyambutan puasa, dan kami menyampaikan di sana ketemu berarti puasanya tetap langsung ke Mbak Amiul, tidak kemudian dibatalkan. Dan mau Mas Sopo, Ras mau Kim Arab ngurusi ini sendiri urusan dia, tapi Mbak Amiul percayakan pada PKN dan atas nama dia sendiri. Itu masalah yang berbeda. Tetapi dari tahapan ini ada tahapan terakhir yang belum muncul, dan itu kami nunggu dari LHP Ombudsman. Dan saya nanya Pak Kades, saya nunggu LHP rekomendasi Ombudsman Mas Eno. Clear kami sampaikan. Artinya kalau ada pelantikan besok tanpa ada rekomendasi mana-mana dasarnya oke. Ini kita di Undang-Undang 14 30 tahun 2014. Iya. Kita kan kemarin waktu di ketemu dengan Gerindra, ketemu dengan kita kan kita sampaikan semua kepada terus Bu Linda juga, Bu monggo diteruskan. Ya. Jadi Nanti tolong dibaca ya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 77. Ya, itu sudah diatur semua. Jadi Itu bisa baca semua. Jadi Mas Eno, memang rekomendasi tertulis juga. Nah, Tetapi Ombudsman mendorong. iya mau Sekarang masa ini- ada SK berdasarkan jari ini kan nggak Loh, boleh. bukan berdasarkan jari. Tidak berdasarkan jari ini, jadi kan Berdasarkannya yang dulu itu. Iya, itu sudah melalui proses juga. Iya. Artinya nggak setara Iya. gitu. Kalau memang Mbak Amit undur tentu. Ya sudah, tidak apa-apa itu. Nanti kita laporkan Atau Ombudsman. mungkin karena yang saya ini semua proses. Kalau Mbak Amil Lalu merasa laporkan. ini Bu Yayu, Mbak Amil merasa yang benar Pak Seno ya sudah, yang dituruti kan Pak Seno gitu loh. Oh iya. Tidak apa-apa gitu. Jadi gini Mas, karena saya menghormati juga etikat baik dari Pak Kades untuk bisa melanjutkan. Saya inilah saya apresiasi karena apapun itu kan masa depan Mbak Ami. Sekarang sudah ditentukan di hari ini, mungkin di besok pagi kalau Mbak Ami dia berarti sampai umur 60 insya Allah. Dan setiap proses memang kami komunikasikan ke Ombudsman karena memang tidak ada apa-apa. Jadi bagi kami mungkin memang harus melewati proses ini agar kita semua sama-sama bisa belajar. Mungkin kalau tidak proses ini ya saya kenal dengan Ombudsman. Jadi monggo nanti kalau misalnya memang Mbak Ami itu keberatannya disampaikan ke Pak Kades karena yang berkenalan ke Pak Kades. Iya. Tapi saya matur ke Mas Eno, saya melakukan ini memang tidak karena rekom Ombudsman, tidak ada. Tidak ada. tetapi kami disarankan oleh Ombudsman, Bu Yayu, toh nanti rekomnya mungkin sama, tetapi alangkah lebih baiknya dimediasi dulu karena Mbak Amipul kita mediasi di provinsi juga tidak pernah dijawab, kok nggak dijawab Mbak Amipul, saya ini gimana Mbak Linda dengan kan berjuang di sana juga, kan sama Pak Seno nggak apa-apa diantar Pak Seno. Nggak mau. Hah? Bu Linda nggak mau kalau ada harus sendiri. Nah sekarang Mas Seno misalnya seperti ini sebagai apa? Saya diminta dulu. Benar. Jadi saya sampaikan itu. Kenapa nggak kuasa hukum? Kuasa hukumnya kita cabut, kita berikan kuasa hukum baru, Bu Linda nggak mau. Tapi kalau Jadi memang PKN Ombudsman kami akan laporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan pelanggaran prosedur penanganan laporan. Termasuk ini upaya-upaya yang menurut saya bukan mediasi bahasanya, tapi akan menghindari temuan adanya siapa yang salah atas kasus ini. Karena rekomendasinya harus keluar, salah ini, melakukan ini, dia dapat sanksi ini, harus ada ini. Bukan pidana atau administrasi, tapi harus ada. Dan bukti rekomendasi itu yang akan kami bawa ke KPK. Itu, poinnya itu. Jadi, ini kesalahan sampai di level kabupaten, tapi diturunkan hanya di desa. Mau alasannya apa saja, tapi menurut kami ini modus. Jadi mohon maaf, Mbak Amil kami temani karena saya nggak mau beliau kemudian hanya jadikan korban modus tadi, dugaan modus. Hanya kami, saya sampaikan ke Mbak Amil. Mbak Amil sendiri sudah nggak mau teman-teman, dilatih sudah nggak mau. Berarti Mbak Amil Satu hal itu, karena ada dugaan ini pelibatan money politik. Money politik ini yang nggak mungkin dimediasi. Karena saya dengar duitnya dibalik,
sing nomor loro. Iya, dugaan itu harus ada bukti rekomendasi tertulis siapa yang salah, dasarnya apa? Kenapa dia membuat salah? Jadi begini aja Mas Eno, monggo nanti kalau semua sudah tanya Ini kami menyampaikan sanggahan. Mbak Tuyul membuat sanggahan kepada Ombudsman, Ketua Tim Riksa Bu Linda, Bupati, Bu Yayu, Camat sama Lurah. Nanti jawaban dari sanggahan ini kita jadi dasar untuk laporan ke Ombudsman RI di Jakarta karena dugaannya memang agak menarik. Karena sejak awal saya sendiri melakukan itu. Makanya saya memilih mencabut kuasa agak menarik. Itu Mbak itu ya tulis sama Bu Yayu. Iya. Monggo, saya kira cukup ya Mbak Amil ya. Iya. Jadi ya saya berharap mungkin kalau misalnya Mbak Amil memang kita tidak tertarik dengan program mungkin bahasanya bukan, maksudnya gini. Dia mendapatkan haknya sesuai undang-undang. Masalahnya ini ada yang dilewati. Ya. Sesuai aturan. Ya kita coba aturan. Iya. Tidak apa-apa Mas Eno. Ya. Saya bekerja karena dia teman-teman ya tahu kalau mau tidak ada usul apa-apa di sini. Yuk, bilai, saya bilai. Jadi kami pada waktu itu kalau itu dianggap hilaf, sebenarnya bukan hilaf, tetapi memang kami menunjukkan pada posisi kami. Tapi setelah kami berusaha untuk memberi kesempatan juga Kalau pada hadir dengan mengeluarkan pembatalannya Amin Wanto yang kemarin ketika dia dilantik karena surat jaminan, maka dia dicabut juga karena surat jaminan, meskipun SK-nya tetap ada. Dan itu berlaku dua, mencabut dia dan mengangkat ini. Tapi kan beliau dengan mengeluarkan surat itu. Sudah ya, menyarankan itu ya. Iya, terus ini kan juga dilaporkan ke Polres. Iya kan? Di Polres sudah ada penghentian penyidikan, tidak ditemukan unsur pidana kan. Ya, betul enggak Pak Seno? Karena Iya buktinya kan? belum cukup. Kami sedang mengumpulkan bukti. Salah satunya rekomendasi Ombudsman nanti akan dibuktikan. Ya pokoknya gini aja lah, monggo Mbak Amikul, pokoknya yang tidak mau diperangkat, semoga mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Karena memang proses manusia ya, teman-teman ini ya, semoga nanti Mbak Mil mau menyatakan diselenggarakan oleh Kepala Desa Talomojo tanggal 12 Juli, tempatnya hari Selasa besok. Di sini dalam undangan ini tidak mengandung dasar mengapa saya dilantik, dan dasarnya tuh masih ngawang-ngawang gitu loh. Oke. Kalau Mbak Ami sendiri sebetulnya keberatan nggak untuk dilantik? Keberatan. Karena apa? Karena dasarnya tuh tidak jelas, Mas. Iya. Nggak ada dasar dari Ombudsman atau perintah dari PMJ atau seperti itu. Terus harapannya Mbak Ami sendiri pripun? Harapan saya itu, harapan dalam keinginan saya dan keluarga saya ini bisa terbongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi ini dilantik nggak, Pak? Enggak, soalnya karena saya mengajukan sanggahan atas itu pelantikan itu tadi. Kemarin mau, sekarang enggak. Kemarin mau, sekarang enggak. Itu kenapa? dasar. Karena dasar hukumnya tidak jelas, makanya saya nggak mau. Kalau dasarnya hukumnya jelas, mungkin masih dipikir-pikir lagi. Jadi harapannya kepengennya ini proses di Ombudsman ini atau pripun itu Iya, Mas? tadi konsultasi ke PMJ menyatakan belum ada rekomendasi dari Ombudsman. Jadi dasarnya hanya saran. Kami dari awal menyampaikan surat dan ada surat tertulis banyak dari PMD, dari desa, dari dari Ombudsman. Tapi tahu-tahu ada pelantikan tanpa surat tertulis, terus jadi dasar apa yang dan itu masih rawan digugat. Permasalahannya intinya cuma itu. Ya, akan rawan digugat kalau keputusan desa dia tidak
didasarkan sesuatu yang tertulis yang kuat. Apalagi dulu pembatalannya kan karena dia oleh tanda tangan kepala PMD atas nama bupati. Maksud sekarang dilantik hanya sekedar atas saran ombudsman yang tidak tertulis atau saran dari semua pihak. Jadi ini tonggo kok. Oke, gitu ya, cukup ya. Lurahnya tuh belum mendapat Mas Waka tuh secara sah gitu loh, karena saya nggak diberi suratnya. Belum dapat. Iya, karena nggak diberikan, misalnya nggak dikasih suratnya atas penyampaian Wanto itu. Terkait apa yang dari kuasa hukumnya sendiri gimana? Saya tidak dicabut. Iya. Yang sekarang untuk apa masih ada kuasa hukum atau nggak ada kuasa hukum? Masih, tapi tidak dicantumkan ke itu ombudsman. Kenapa nggak dicantumkan ke ombudsman? Karena ombudsmannya menolak untuk Landasan hukumnya yang menolak? kalau kita membuat pengacara baru memang daftarnya harus dari awal lagi. Tapi kalau nggak pakai ombudsman, nggak pakai pengacara, bisa langsung komunikasi dengan saya gitu aja. Dari perjalanan kemarin kan mau dilantik dan nggak mau dilantik, ini sebenarnya mau dilantik atau enggak sih? Mau asal dasar hukumnya jelas. Iya, dasarnya jelas. Kalau kemudian dilantik baru digugat terus dibukanya izin apa? Apa undang-undang desa itu tidak lebih mengacu ke kewenangan kepala desa untuk memberhentikan dan mengangkat seorang PNS? Betul, tapi dia harus berdasarkan karena ini kan gak normatif. Ini karena dulu ada pembatalan, dibatalkan oleh bupati, ya. Maka ya harus ada dasar selain SK yang memang menjadi dasar SK, tapi alasannya apa? Surat bupati kemarin dibatalkan oleh apa? Maksud jari ini uang liwat kan nggak boleh. Dan suatu daerah besok tidak ada pelantikan ya di Nggak sana. Nggak akan hadir. Tidak akan ada, tapi akan Kita masih sangkaan. Dari Kepala Desa Talawomojo terkait undangan pelantikan Mbak Amiul yang besok pagi, tadi ditanyakan apakah itu sudah berdasarkan rekom dari ombudsman. Saya jawab memang rekom dari ombudsman belum, belum. Tapi itu adalah melanjutkan